Fenomena kota kosong pilkada yang belakangan menjadi perbincangan ternyata tak lantas dimengerti oleh semua pihak. Bahkan Gen Z yang disebut mendominasi jumlah penduduk Indonesia pun tak tahu banyak tentang bumbung kosong ini. Fenomena kota kosong alias bumbung kosong memang sah menurut hukum. Namun, satu dekade terakhir ini, fenomena pasangan tunggal pilkada tanpa lawan ini semakin menjadi. Tercatat, hingga pilkada terakhir di tahun 2020 lalu, dari 270 pilkada yang digelar, 25 daerah kabupaten kota menggelar pilkada tanpa lawan tanding alias melawan kota kosong. Menjelang pilkada serentak 27 November mendatang, fenomena ini kembali mengemuka di sejumlah daerah, salah satunya Provinsi Jawa Timur. Hingga saat ini, pasangan petahana Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak berada di atas angin. 6 parpol mengusung pasangan ini, Demokrat, Golkar, Perindo, PSI, PAN, dan terakhir Gerindra. Sedangkan Partai Pemenang Pemilu Jatim, PKB, dengan 27 kursi, dan PDIP sebagai runner-up dengan 21 kursi, masih belum mengajukan calon gubernur dan wagub mereka. KPU Jatim akan membuka pendaftaran mulai 27 hingga 29 Agustus. Jika melewati tenggat waktu tersebut, bukan tidak mungkin akan digelar pemilu kada melawan kota kosong di Jawa Timur. Menurut dosen pengajar ilmu politik Universitas Negeri Surabaya, Silkania Suarizona, fenomena kota kosong terjadi karena beberapa sebab. Jarak yang terlalu dekat dengan pilpres lalu membuat masyarakat jenuh dengan pemilu. Kegagalan parpol menelurkan kader pemimpin daerah, ditambah tingkah pola partai politik yang sibuk mencari aman, membuat masyarakat apatis memandang pilkada serentak ini. Masyarakat itu sudah mulai permainan-permainan yang mungkin dibangun oleh elit ini menjadikan mereka sudah jenuh, muak, dan apapun yang mereka lakukan pada akhirnya partai politik atau mungkin elit-elit politik ya sudah punya cara mereka sendiri untuk melanggengkan kekuasaan di pilkada serentak khususnya. Tapi tentu ini menjadi implikasi pada demokrasi ya, menjadi catatan tersendiri. Jadi kualitas demokrasi kita sudah pasti turun. Kemudian resiko legitimasi dari calon tunggal itu ketika menang itu tentu punya resiko legitimasi. Jadi dianggapnya ya mudah saja memenangkan ketika tidak ada calonnya gitu, kota kosong gitu ya. Dan tadi dikatakan bahwa check and balance. Nah ini semakin beresiko sekali, semakin lemah pada akhirnya. Namun yang cukup memprihatinkan, banyak Gen Z alias anak muda kelahiran di atas tahun 1997 yang merupakan pemilih terbanyak, tak sedikit yang masih asing dengan istilah kota kosong. Pernah tahu nggak tentang kotak kosong di pilkada itu? Waduh, nggak tahu ya saya. Nggak tahu sama sekali? Iya, nggak tahu sama sekali. Di pilkada? Belum. Belum pernah sama sekali? Belum pernah sama sekali. Masih belum tahu, Pak. Iya, saya juga belum tahu. Setelah CNN Indonesia bertanya ke belasan Gen Z, ada satu jawaban yang menggambarkan kekhawatiran terhadap kualitas pemilu melawan kota kosong. Bahaya mungkin. Kalau mungkin terlalu kuat ya. Atau apa ya, atau mungkin bahayanya yang kandidat seperti itu menurut saya itu orang-orang yang mempunyai politik atau backing politik yang kuat begitu, sehingga orang lain yang ingin menyalonkan juga memperhitungkan ketika saya maju pasti tidak ada yang memilih begitu. Silkania menambahkan, Gen Z sebagai pemilih terbanyak diharapkan memperdalam literasinya dalam bidang politik, sehingga pilihan mereka tidak serta-merta diberikan dengan iming-iming gimmick ciamik di medsos, melainkan melalui pendalaman literasi yang mumpuni. Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.